akhirnya saya ketemu waru. Saya lihat teman punya waru, pertumbuhannya cepat, terus bisa rapet juga walaupun daunnya besar. Dan wah, ini cocok buat belajar. Makanya belakangan saya banyak pakai waru. Kebetulan waru juga lagi rame juga. Ya mungkin saran saya buat teman-teman, sebenarnya bonsai itu bukan masalah ukurannya, mau ukuran, karena itu pilihan. Jenis pohon, ukuran, gaya, semuanya itu pilihan, bebas. Mau senangnya mau bikin yang kecil-kecil, mau bikin yang ukuran besar, yang large, itu terserah, bebas aja. Jenis pohon juga banyak banget, itu juga terserah. Terus aturan, ya masing-masing organisasi bikin aturan, yang ini bikin pameran penjuriannya sendiri, yang ini bikin, nggak ada yang salah di bonsai itu. Kita ngomong bonsai, kita nggak ikut di komunitas manapun, nggak ikut cara siapapun, nah itu benar-benar bebas. Kita mau nikmati sendiri bonsai itu, untuk dinikmati sendiri, mau jungkir balik, mau gayanya potnya di atas, bebas. Tapi ketika udah ada tujuan, misalnya untuk kontes, ya harus ikut aturan kontes itu kalau mau dapat nilai bagus. Ya, betul. Hey, ketemu lagi dengan saya Yudi, suka bonsai mini, nonton channel Yudi Animasi. Oke teman-teman, di video kali ini saya akhirnya berkesempatan untuk berkunjung ke tempat Om Isnaini. Dan ini channel belajar bonsai dan grup belajar bonsai juga milik Om Isnaini gitu ya. Dari dulu juga saya kenal, nonton juga channel-channelnya Om Isnaini dan gabung juga di grup belajar bonsai dulunya. Iya. Om, makasih nih Om udah ngizinin untuk mampir ke sini. Jadi udah meluangkan waktunya, saya bisa bikin konten di sini Om. Iya, sama-sama Mas Yudi. Sebelumnya ini Om, ada oleh-oleh kopi Inzaghi Robusta Aceh. Oke, terima kasih oleh-oleh. Kopi Aceh. Dan ini ada pot. Mungkin karena saya mainnya mini-mini ya, jadi pot mini ya. Nah, pot produksi sendiri. Dan ya mungkin ini sedikit ada gantungan kunci Yudi Animasi. Oke, terima kasih. Ya, itu aja. Jadi untuk konten ini gimana kita Om? Mungkin boleh pengenalan dulu deh Om. Oke. Dengan Om Isnaini. Oke, saya Isnaini dari channel YouTube Belajar Bonsai. Sebenarnya sama Mas Yudi udah kenal lama dari awal, karena channelnya juga Mas Yudi Animasi sama channel Belajar Bonsai relatif hampir bareng lah kan. Termasuk awal-awal dulu bareng. Dan ya selama ini cuman ketemu ngobrol di WA, kemudian di Facebook atau di Instagram. Nah sekarang bisa ketemu lagi, ketemu langsung. Terima kasih udah mampir ke tempat saya. Terima kasih banyak, akhirnya bisa ketemu langsung. Iya, sama-sama Om, makasih juga Om. Iya. Jadi gimana nih Om, mungkin ada yang di pruning atau ada yang di apa nih Om? Ada bahan-bahan apa ini Om? Enggak ada, ini tadi bingung mau ngambilin apa buat biar nggak kosong aja. Ini saya pindahin dulu deh. Sama-sama channel bonsai, harus ada bonsai. Ada bonsai. Ini waru apa ini Om? Ini waru India. Waru India. Waru India. Kebetulan saya ini akhir-akhir ini memang banyak bikin bonsai waru. Karena seperti selalu saya bilang di channel Belajar Bonsai itu kan, channel Belajar Bonsai itu tentang saya yang belajar. Saya yang belajar, jadi karena jenis pohon untuk di bonsai itu kan banyak pilihan, ribuan jenis pohon. Jadi untuk belajar itu saya bilang kita harus milih Mas Yudi. Nah, karena pengalaman belajar bonsai itu suka kurang sabar. Kurang sabar, pengen segera pruning, pengen segera ngawatin. Jadi saran saya sering bilang di channel saya itu bahwa harus belajar dengan jenis pohon yang pertumbuhannya cepat. Pertumbuhannya cepat supaya lebih sering diolah, jadi lebih sering belajarnya. Awalnya dulu kan saya banyak belajar pakai sanjang, saya Mas Yudi. Belajar pakai sanjang dulu, sanjang semua. Cuman akhirnya saya bilang saya
nggak main sancang lagi karena nggak tahan dengan penyakitnya. Terus ya, terang, hamanya ya. iya hamanya itu. Mungkin itu Om bisa dibagi juga untuk channel saya nanti Om. Iya. Gimana pengalamannya? Jadi itu kita milih jenis bonsai, bahan bonsai jenis pohon itu seperti saya bilang bahwa kita harus milih. Dulu saya milih sancang karena saya tahu pertumbuhannya cepat, Mas Yudi. Ya. Dan saya bilang sancang itu termasuk jenis yang paling bagus di bonsai. Kenapa? Saya bilang karena sudah banyak contohnya juga, banyak contoh di pameran sancang yang bagus-bagus. Yang kedua, nggak ada yang bisa ngalahin sancang untuk ukuran daun. Ukuran daun dari normalnya kalau kita ngeground sancang kan segede-gede ini bisa jadi segede beras kalau udah di apa namanya, udah di bonsai. Bahkan saya tahu Mas Yudi bikin yang situ-situ itu kalau nggak sancang mungkin kurang susah. Jadi saya bilang sancang itu memang bahan bonsai yang sangat-sangat cocok untuk di bonsai dari semua ukuran loh. Saya bilang semua ukuran, mau yang situ, ada yang di bawah situ lagi apa? Ketsusubo sampai yang ukuran XL, XXL sampai yang imperium apa itu sancang itu bisa semua. Jadi nah cuman saya pribadi akhirnya mengalah, maksudnya menyerah, saya bilang bahasa saya di video saya, menyerah dengan sancang karena penyakitnya. Waktu itu saya bikin kecil-kecil juga, kalau saya harus nyikat itu yang apa penyakit yang di batang itu, wah itu sulit gitu loh kalau ukuran-ukuran mame situ gitu kan. Jadi dan akhirnya saya ketemu waru, saya lihat teman punya waru pertumbuhannya cepat, terus ada bisa rapet juga walaupun daunnya besar. Dan wah ini cocok buat belajar, makanya belakangan saya banyak pakai waru. Kebetulan waru juga lagi rame juga. Jadi saran saya kalau teman-teman baru belajar, baru mulai, sancang, waru, terus jenis-jenis ficus itu udah paling enak lah. Enak. Ya sama sekali. Kalau Om kan memang mungkin apa tadi sancang udah nyerah. Kalau saya lelah. Jadi makanya sekarang saya udah nggak main sancang lagi. Oh gitu. Saya main seng simbur yang Vietnam, yang mikro. Super mikro. Masih yang mikronya. Mikro Vietnam itu kalau saya lihat sih pertumbuhannya emang nggak secepat sancang. Tapi kalau untuk bunganya dia nggak perlu pupuk apapun, berbunga aja gitu. Nah itu yang membuat ada satu kelebihan. Kalau di situ ini kan nggak terlalu perantingan ataupun apa, tapi dia menonjolkan kayak bunganya gitu ya. Sekedar cantik atau gimana Mas? Ya sekedar cantik. Saya juga 2 tahun terakhir ini memang banyak menanam sayang simbur juga sebenarnya di ground-groundan saya. Selain waru, saya memang sama sayang simbur juga yang Vietnam. Yang super mikro saya belum tahu karena belum pernah lihat contohnya yang sampai perantingan, jadi belum berani bikin banyak. Tapi yang Vietnam biasa ya, Vietnam. Sama yang mikro. Kan sayang simbur kalau yang saya tahu kan ada yang lokal, yang Vietnam mikro, kemudian ada Vietnam super mikro, kemudian Thailand. Nah, Thailand super mikro. Ada yang lagi, yang varigata. Varigata yang mikro juga masih mikro. Pokoknya yang super mikro saya belum. Nah, jadi sekarang saya main itu sama juga. Kalau saya perhatiin juga dia kalaupun batang-batang panjang, dia ditekuk-tekuk, hampir kayak cemara. Lentur dia. Jadi kayak cemara aja, ditekuk aja enak aja dia bentuknya gitu ya. Iya. Mungkin gampang cantik ya. Itu ya. Daunnya ngumpul-ngumpul itu, berbunga. Ya recommended sebenarnya. Kalau saya bilang termasuk cepat loh Mas, walaupun nggak secepat waru atau sancang. Saya nanam sayang simbur misalnya dari jangkauan segini, setahun ya lumayan lah seukuran baterai gitu. Terus kalaupun sayang simbur ini cangkok kan dia, dan saya juga rata-rata emang lihat emang akarnya keliling semua ya. Dia full banget. Gampang nata akar kalau jadi buat teman-teman yang memang main programan, sayang simbur juga enak gitu. Cuman terakhir saya agak menyepelekan, ini pengalaman, bagi pengalaman. Jadi saya ngeground sayang simbur, saya pede ada karena sayang simbur Vietnam, sayang simbur yang mikro,
Yang super mikro itu kan memang karakternya ternyata beda-beda walaupun sama-sama sayang simbol. Jadi saya kemarin sempat ndongkel 10 dari kebun itu. Menurut saya yang Vietnam, yang sayang simbol Vietnam biasa, itu relatif mudah tumbuh walaupun potong akar besar tanpa cangkok akar. Oh, Tapi yang sayang simbol mikro itu banyak gagal saya nanam. Banyak gagal saya nanam. Mungkin karena saya nggak pakai sungkup juga, tapi saya nggak tahu. Jadi saran saya kalau mau ngangkat sayang simbol, mending sabar 1-2 bulan, dipotong dulu akarnya, dipres, ditimbun, nggak usah dibungkus nggak apa-apa. Yang penting dipotong dulu, dipres, ada serabut, baru angkat, itu lebih aman. lebih aman gitu. Saya gagal dari 10 itu 3 yang hidup, yang mikro. Nah, ini berbagi pengalaman ya. Jadi jangan dikira hidup semua. Iya, itu nggak selalu. semua. Bahkan di awal saya ndongkel itu kan saya foto, saya bikin videonya, saya upload ke TikTok, ke Instagram, ke Facebook. Pada PM mau apa? Mau beli, saya nggak kasih Mas Yudi karena saya belum punya pengalaman, takutnya nanti udah saya jual, walaupun itu sebenarnya resiko pembeli ya. Tapi perasaan saya nggak mau saya jual karena saya aja belum nyobain ini gampang tumbuh apa enggak. Ternyata dari 10, 3 yang hidup ya, untung nggak jadi dijual. Jadi buat teman-teman yang hanya coba 1 atau 2 batang, ya kalau mati itu jangan bilang, Nah, kok mati iya. ya? Ya orang aja sampai puluhan pohon, yang hidup cuma sekian persen. Jadi dilihat persentasenya. Jadi jangan hanya belajar dari 1-2 bahan, ya susah gitu. Ya kadang teman-teman di yang namanya kita, Mas Yudi juga bikin channel YouTube, jadi tahu. Misalnya ya memang yang terbaik kan. Dari misalnya teman-teman lihat saya, stek waru misalnya, kok bagus tumbuh semua tuh stek Anteng Putri misalnya. Padahal teman-teman yang nggak tahu itu kan sebenarnya saya ngeteknya 10 pot gitu yang paling bagus. Yang 9 pot mungkin kebanyakan mati. Itu rahasia ya. Itu akhirnya dibongkar di channel dia. Tapi kan selalu saya sampaikan juga Mas Yudi bahwa iya, maksudnya bahwa tingkat keberhasilannya sekian persen, ya saya sarankan entah yang pakai air sekian, yang pakai misalnya nyetek pakai kokopit sekian. Jadi tetap saya sarankan yang mana kan tergantung pengalaman saya. Iya. Nah, jadi kalau waru ini memang lebih mudah dan nggak ada hama juga nggak? Hama ya rata-rata sama seperti jenis lain umum lah, kayak waru ini cuman kutu putih paling Mas Yudi. Terus kalau kemarau gini mungkin banyak belalang ya yang makan daun. Makan daun belalang. Iya, tapi kalau penyakit lain saya kira enggak ada. Dan waru ini juga untuk semua ukuran juga bisa, kecuali mungkin situ ya kurang inilah, kurang marum. Tapi bisa untuk ngami gitu. Dan yang penting saya bilang untuk belajar itu pertumbuhannya cepat. Jadi bisa sancang, waru. Biasanya rekomendasi saya paling itu sancang, waru, jenis-jenis ficus itu aman kalau untuk belajar. Terus kayak ya mungkin kalau kayak gini ini udah berapa lama ini? Ini paling 2 tahun. 2 tahun. Ini kalau kayak gini kan dipot terus. Kalau biasanya karena saya ngeground juga Mas Yudi, jadi saya ngeground biasanya setahun setengah baru saya angkat ke pot. Gitu. Jadi rata-rata saya ground dulu untuk ngejar ukuran batang dulu. Tapi sekarang ini emang hanya koleksi aja, apa emang ada dijual? Awalnya kan ya memang karena seneng aja ya main bonsai, seneng, tahu-tahu lama-lama ini udah jalan berapa tahun, ini 5-6 tahun ada, karena saya bareng sama bikin channel YouTube belajar bonsai 2016, 2015 mulai senang bonsai. Ya lama-lama kan penuh juga, terus di ground juga udah mulai waktunya diangkat tuh, nggak ada tempat, yang di rumah mau nggak mau ya harus udah mulai jual juga. Harus ngurangi yang di rumah dulu baru bisa ngangkat yang di ground. Di rumah kelong 1 laku misalnya baru ngambil lagi di ground. Kayak seperti itu. Ya udah mulai jual juga. Ya itu tadi mungkin seperti sebelumnya kita ngobrol sebelum di kamera ya.
ya kan dari YouTube itu kadang orang banyak menyangka. Oh iya. Kalau saya sih emang kalau saya bilang mungkin kalau kayak dulu iya sama kayak mungkin kayak ojol kayak gitu ya. Kalau dulu baru-baru kan masih sedikit. Iya. Nah, oh jadi ya sedikit penumpangnya. channelnya. Ini channelnya udah terlalu banyak kayak gitu kan. Jadi udah susah kayak gitu. Jadi penontonnya jadi udah sedikit kayak gitu. Jadi, tapi ya saya nggak bukan karena banyak channelnya Mas Yudi, memang mungkin ada kelemahan di channel saya sendiri yang mungkin kualitas videonya teman-teman mungkin udah mulai bosan, jadi penontonnya nggak banyak. Ya sama kayak saya tuh kalau kayak tadi kita ngobrol untuk pruning ganti pot itu udah iya orang udah bosan mungkin udah pada pintar-pintar ya syukur kalau pintarnya dari nonton channel kita. Ya. Makanya akhirnya saya kan ya sama karena kepenuhan bahan kan dijual. Itu saya 2017 itu udah mulai penuh, 2018 habis itu akhirnya jual semua habis. Gitu. Makanya dari situ udah bikin video memang untuk jualan sekarang. Udah fokus ke jualan. Jadi kayak saya bikin obral di video, saya kan nggak live, tapi saya bikin konten obral. Jadi di saat saya upload kadang sejam atau 2 jam habis sold out semua. Emang saya obralnya 50 sampai 75.000 kayak bahan-bahan seng simbur kayak gitu kan. Ya. Udah jualan aja sebenarnya. Iya paling kita yang jadi YouTuber bonsai, ya paling bisanya saya bilang kalau misalnya ngandalin dapat dari yang Google AdSense misalnya, ya saya nggak tahu, saya tadi belum nanya Mas Yudi dapatnya berapa dari AdSense, tapi kalau saya sering nggak bayaran, maksudnya nggak rutin tiap bulan bayaran dari AdSense, ya bisanya ya kita pakai untuk jualan di channelnya, bisa dapatnya bahkan kayak di Facebook juga follower saya 200-an ribu juga dari Facebook juga yang nggak tiap bulan juga dapat yang monetize-nya. Iya, memang dipakai buat jualan. Memang lebih. Kalau saya sih ya kita kalau nggak jualan juga mau jalan pakai ongkos. Pakai ongkos kan. Jadi kalau ngandalin dari AdSense nggak. Saya aja dari Jakarta bisa sampai ke Jogja kayak gini ketemu langsung. Jangan kirain hanya dapat dari AdSense aja. Di belakang saya ada yang support ini. Makanya saya bisa sampai ke sini gitu kan. Kebetulan saya ada sponsor lah kita bilang kayak gitu ya. Nebeng. Oke lah Om, mungkin itu aja ya Om. Iya. Jadi makasih nih Om untuk waktunya, sharingnya. Jadi juga teman-teman di channel Yudi Animasi juga udah tahu sekarang mungkin bisa main waru yang pertumbuhannya juga cepat. Tapi emang kekurangannya untuk daunnya kurang, nggak bisa kecil kayak gitu ya. Kecilnya tapi nggak kecil banget. Nggak sekecil sanjang. Nggak sekecil sancang. Tapi kan sebenarnya kalau disingkirkan dulu sebenarnya kalau walaupun itu untuk syarat bikin bonsai kan syarat jenis pohon yang bagus itu kan daunnya kecil atau bisa mengecil, kemudian karakternya batang bagus, umur panjang dan lain-lain. Waru ini kan sebenarnya termasuk daunnya besar tapi bisa kecil, cuman kecilnya kan tetap nggak sekecil sanjang. Tapi ketika kita ngomong di bonsai dan kita lihat sendiri di kontes orang mau daunnya kecil atau daunnya lebar juga sering ditampilkan gundul, jadi daun itu akhirnya nggak terlalu masalah gitu loh. Yang penting bisa dibikin perantingannya, perantingannya sampai lengkap, sampai cicit-cicit ranting, nah itu bahannya bagus gitu aja. Ya, oke, mungkin itu aja Om. Ya mungkin ada sedikit masukan buat penonton channel Yudi Animasi yang saya bilang hanya main mini-mini kita ya apa gitu Om. Ya terima kasih juga Mas Yudi udah mampir ke tempat saya. Ya sama-sama Om. Semoga nanti bisa ketemu lagi kapan-kapan. Dan ya mungkin saran saya buat teman-teman, sebenarnya bonsai itu bukan masalah ukurannya, mau ukuran, karena itu pilihan, jenis pohon, ukuran, gaya, semuanya itu pilihan bebas. Mau senangnya mau bikin yang kecil-kecil, mau bikin yang ukuran besar, yang large itu terserah, bebas aja. Jenis pohon juga banyak banget, itu juga terserah. Terus aturan, ya masing-masing organisasi bikin aturan, yang ini bikin pameran penjuriannya sendiri, yang ini bikin.
nggak ada yang salah, nggak ada yang salah di bonsai itu. Mau bikin gaya apapun, cara apapun, entah cabangnya harus proporsi atau enggak itu bebas. Tergantung mau ikut yang mana. Kecuali sudah menentukan pilihan, nah itu jadinya harus. Tapi saya bilang, saya biasanya menghindari menggunakan kata harus kalau di bonsai. Pokoknya harus buat cabang pertama harus besar, harus gini. Sebaiknya dihindari. Ya karena harus itu ketika udah ada aturannya. Kecuali dia bilang misalnya di PPBI cabang pertama harus besar. Nah, oke, saya pakai itu. Boleh gitu loh ngomong seperti itu karena ada patokannya, karena ada aturannya misalnya. Tapi kalau kita ngomong bonsai kita nggak ikut di komunitas manapun, nggak ikut cara siapapun, nah itu benar-benar bebas. Kita mau nikmati sendiri bonsai itu untuk dinikmati sendiri, mau jungkir balik, mau gayanya potnya di atas bebas. Tapi ketika udah ada tujuan misalnya untuk kontes, ya harus ikut aturan kontes itu kalau mau dapat nilai bagus gitu loh. Jadi itu aja. Jadi jangan ribut saya ikut ini, aturannya harus gini, nggak ada. Kecuali memang udah ikut. Makanya saya bilang yang penting kita tahu ajangnya. Kita jangan sampai misalnya kita bikin bonsai kayak kita mau road race tapi bawa trail misalnya, atau mau naik gunung bawa motor untuk road race misalnya, kan nggak cocok gitu loh. Jadi harus punya tujuannya. Saya mau ikut kontes PPBI, ya lihat peraturan di PPBI, apa yang dinilai, ya bikin bonsainya seperti itu. Jangan nyalain yang lain yang ikut kontes yang lain. Itu aja saya. Jangan saling menyalahkan. Nggak ada yang salah di bonsai. Yang nggak boleh salah itu satu, Mas Yudi. Nama jenis pohonnya. Ini waru dibilangin kimeng, nah itu salah, itu nggak boleh. Tapi yang lain gayanya harus ini, yang ini salah, yang ini salah, gaya misalnya gitu nggak ada. Yang nggak boleh salah nama pohon. Sama media nggak boleh salah ya. Oke, makasih sekali lagi Om untuk sarannya, masukannya buat teman-teman penonton channel Yudi Animasi. Ya mungkin itu aja. Cukup sekian Om. Jadi oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.